Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Davansa Wila Pratama. Pada video ini saya akan memberikan ulasan tentang film horor yang berasal dari Indonesia, yaitu film Pengabdi Setan 2 Communion. Film Pengabdi Setan 2 Communion merupakan film pengabdi setan kedua yang ditulis oleh Joko Anwar dan disutradarai oleh dia juga. Film ini berasal dari Indonesia yang berjenis horor. Film ini tayang pada tanggal 4 Agustus 2022 dan sudah tayang di seluruh bioskop yang ada di Indonesia. Film ini diproduksi oleh Rapi Films dan diprosedurkan oleh Bope T. Samdani dan Tia Hasibuan. Pada awal cerita filmnya, kita akan dikasih lihat dengan seorang jurnalis atau wartawan yang sedang ditangkap dan dibawa polisi ke suatu tempat. Jadi cerita awalnya itu kita langsung ditunjukkan ke seorang jurnalis atau wartawan yang secara tiba-tiba sudah di dalam mobil dan langsung dibawa ke suatu tempat. Namun pada saat dia datang ke tempat tersebut, ternyata tempat tersebut sudah diatur oleh temannya. Jadi temannya si jurnalis ini menyuruh para bawahannya, temannya ini komandan polisi, untuk menangkap dan membawa jurnalis ini. Dan bapak jurnalis itu namanya Pak Budiman. Pada saat di sana, ternyata dia itu dibawa ke tempat suatu bangunan gitu, bangunan gedung, cuman bukan gedung, seperti tempat penyimpanan barang seperti itulah. Nah, singkat cerita, si para jurnalis ini disuruh masuk ke dalam tempat tersebut, yang ternyata di dalamnya itu terdapat banyak sekali pocong atau mayat yang sedang bersujud menyembah patung ibu. Kok malah patung sih? Jadi mayat atau pocong-pocongnya itu bersujud menyembah lukisan, bukan patung, lukisan seorang ibu ya, Mawarni yang tadi tuh. Oh iya, untuk keluarga yang sebagai peran penting dalam Pengabdi Setan itu ada beberapa anggota. Yang pertama ada si Rini atau pemerannya itu Tara Basro ya. Terus yang kedua itu ada Tony atau pemerannya itu Andy Arfian. Terus yang ketiga itu ada Bondi atau pemerannya itu Nasar Anus. Dan yang terakhir adalah bapak dari tiga anak tersebut, yaitu Bron Palarae atau tokohnya itu dalam Pengabdi Setan disebut Pak Bahir. Setelah kita ditunjukkan dengan kejadian yang dialami oleh Pak jurnalis atau Pak Budiman ini, kita akan dibawa ke beberapa tahun ke depan. Ini lama ding, yaitu pada tahun 1984, yang dimana kita akan dikasih unjuk salah satu keluarga dari Suwono, yaitu Rini sebagai anak pertamanya yang ingin berpulang untuk menengok keluarganya yang sekarang keluarga Suwono itu tinggal di sebuah rusun atau rumah susun. Kalau yang nggak tahu, rumah susun tuh kayak sebuah apart ya. Dia itu rumah cuman susun ke atas gitu, seperti kos-kosan lah gitu. Rusunnya ini tuh bener-bener udah rapuh, udah terbengkalai lah, udah gak jelas lah pokoknya, udah jelek banget ya kan. Cuman karena di Pengabdi Setan 1 rumahnya dari keluarga Suwono ini banyak masalah, jadi keluarga Suwono ini berpindah setelah kejadian yang ada di Pengabdi Setan 1, pergi ke sebuah rusun. Rumah susun tersebut terletak di tepi pantai Jakarta Utara, yang sebenarnya pada saat Rini sudah menengok keluarganya tersebut terjadi ramalan cuaca yang dikabarkan akan terjadinya badai hujan pada sekitaran Jakarta Utara. Jadi Rini dan sekeluarganya yang awalnya mikir kalau misalkan tinggal di rumah susun ini bakal aman dari kejadian sebelumnya, mereka pun berubah pikiran karena memang ingin terjadinya badai hujan. Baru mengajak keluarganya untuk berfungsi lah gitu, ngungsi ke suatu tempat. Namun si bapaknya ini menolak dan berpikir kalau misalkan di rumah susun ini kita bakal aman. Setelah menyetujui dari ide bapaknya tersebut bahwasanya keluarga ini bakal aman di rusun, Rini dan sekeluarga melanjutkan kehidupannya sampai badai hujan terjadi. Namun sebelum badai hujan terjadi, sudah terjadi beberapa kejadian yang membuat keluarga Suwono ini menjadi takut kembali. Kejadian yang pertama yaitu kejadian terjatuhnya lift yang ada di rusun, yang dimana di dalamnya itu terdapat Pak Bahir dengan orang-orang lain yang di rumah rusun tersebut
itu jatuh ke bawah. Ya, lift emang jatuh ke atas, lift jatuh ke bawah yang banyak menewaskan orang. Namun di sini ada hal yang janggal. Di dalam lift tersebut orang-orang itu semuanya pada meninggal. Namun Pak Bahir ini selamat, hanya saja kakinya yang pincang. Namun bukan hanya di dalam lift saja yang tewas, ada beberapa sekelompok anak yang ikut tewas atas kejadian lift roboh tersebut. Yaitu pada saat anak-anak itu mengambil koin-koin yang jatuh dari seorang ibu-ibu yang ingin naik lift, itu jatuh persis di tempat bawahnya lift gitu. Jadi anak-anak itu pada saat liftnya naik, anak-anak itu mengambil dengan sangat gembira, sangat senang gitu. Yang mereka nggak tahu kalau misalkan lift-liftnya itu akan jatuh ke bawah akibat macet atau apa gitu. Jadi pada saat jatuh, dua anak-anak itu meninggal. Hanya tersisa seorang anak kecil saja yang menyadari akan lift jatuh. Pada saat dia menyadari juga, dia udah manggil teman-temannya buat keluar. Dia kayak manggil, ayo keluar, itu liftnya jatuh, pengen jatuh gitu. Tetapi teman-temannya ini nggak peduli ya, nggak denger apa nggak peduli, nggak tahu deh. Dia masih ngambilin koin tuh. Dan udah, mereka yang nggak denger jatuh, dan yang selamat itu berlumuran darah. Wah, itu kalau ngeliat pasti jijik banget ya. Tapi ternyata ya, setelah kejadian dari lift tersebut, ternyata nih badai hujannya itu terjadi setelah itu gitu. Jadi setelah lift jatuh roboh gitu, nah badai hujannya ini terjadi, dan di situ pun mereka semua yang ada di rusun itu mengungsi. Tapi sebelumnya itu mereka pasti nyelayat dulu dong, satu-satu per kamar, per ruangan, per nomor kan ruangannya nomor tuh, per nomor yang meninggal itu mereka itu nyelayat dulu. Nah, iya deh, lu datang gitu deh. Nah, setelah nyelayat begitu, mereka tuh langsung ngungsi. Cuman ada beberapa orang yang masih tinggal di rusun tersebut. Contohnya seperti Pak Ustadz, terus keluarga Suwono yang memang bapaknya itu tidak memberikan persetujuan untuk mengungsi dari rusun gitu. Jadi ada keluarga Suwono, ada Pak Ustadz, ada teman dari si anak ketiganya ini yang masih ada di situ gitu. Ada dua anak temennya kalau nggak salah, dua temennya gitu yang masih tinggal di situ. Nah, setelah badai hujan terjadilah banjir yang membuat konslet dari rusun tersebut. Pada saat itu ada kejadian yang menarik banget nih, yaitu pada saat si Tony lagi berpas-pasan dengan Pak Ustadznya. Pak Ustadz ini yang lagi mengecek masing-masing ruangan dari rusun tersebut ya. Jadi Pak Ustadz ini mengajak Tony untuk menemaninya. Akhirnya dia nemenin satu persatu kamar-kamarnya dengan cuaca yang gluduk gitu, hujan yang benar-benar wah. Nah, sampai ada akhirnya tiba di sini Pak Ustadznya itu lagi sakit pinggang, dan di situ Tony disuruh untuk mengecek ruangan sendiri. Nah, di sini ada kejadian yang bikin bingung gitu. Karena pada saat si Tony itu pengen meriksa ruangan sendiri, itu sama Pak Ustadznya disuruh pilih dua pilihan ya. Yaitu yang pertama menggunakan senter untuk penerangi atau menggunakan korek api batangan. Udah ada logika lah ya, pasti Tony ini milihnya apa ya kan? Pasti milih senter kan, karena senter tuh kan gampang gitu ya kan. Tapi di sini Tony malah milih korek. Karena kenapa? Mungkin dia itu trauma pada saat di film Pengabdi Setan sebelumnya. Itu pada saat Tony juga mengalami hal tersebut, namun dia itu membawa senter. Tapi senternya ini mati gitu. Makanya dia milih korek yang api cuma segitu doang. Udah, dia ngecek kamar satu-satu, dan ada beberapa kejanggalan gitu, dari mulai yang mayatnya nengok atau apalah gitu yang kan gitu. Bentar nih, kalian tuh nyadar gak sih bagaimana keluarga Suwono itu membiayai kehidupannya sehari-hari? Ya kan, yang pastinya bapaknya kerja dong, terus juga kakaknya itu membantu kerja. Di cerita awal juga kita kasih tahu bahwa kakaknya itu pengen menengok keluarganya itu pas dia lagi keluar kota gitu. Jadi dia itu misalkan keluarganya untuk bekerja gitu, ya kan. Tapi bapaknya itu kerjanya nggak pasti, nggak nentu. Dia itu kerja, cuman pekerjaannya ini tuh dirahasiakan kepada anak-anaknya. Jadi dia itu setiap hari itu pasti
selalu bilang ingin kerja dengan membawa koper apa tas gitu ya, koper hitam besar gitu yang dia disimpan di lemarinya. Dan jikalau dia pulang, dia itu langsung menaruh di lemarinya itu, lalu dikunci, terus nggak boleh ada yang buka. Ada tibanya pada saat si Rini ini memeriksa lemari yang tempat koper tersebut, dan setelah dibuka apa isi kopernya tersebut, wah sangat benar-benar mind blowing banget sih. Ternyata isinya itu ada banyak jari ya, banyak jari di situ. Wah bener-bener deh. Setelah Karin ini tahu kalau misalkan bapaknya itu kerja ya begitulah ya, serabutan begitu, yang katanya serabutan tapi kerjanya malah ngumpulin jari begitu. Karini pun langsung mencari adik-adiknya, teman-temannya yang ada di dalam rusun tersebut. Jadi pada saat mereka udah kumpul ini, mereka pun langsung mencari kamar yang masih kosong untuk bersembunyi gitu. Tapi masih bersembunyi untuk memeriksa kembali siapa aja yang kurang. Namun ada salah satu kamar itu yang terletak di paling atas ya. Itu paling atas, kamar yang paling atas. Pada saat dia mereka memeriksa itu tuh mereka sangat terkejut, apalagi yang meriksa pertama itu adalah si Bondi ini meriksa pertama dan benar-benar kaget karena di dalamnya itu terdapat si Ian. Jadi keluarga Suwono ini aslinya itu ada adik satu lagi yang nama Ian, yang di pengabdi setan satu itu dia itu hilang ya, hilangnya nggak tahu kemana. Jadi pada saat si Bondi masuk, terus melihat ada kursi yang madepnya itu bukan ke pintu atau ke Bondi gitu. Bondi geser kursi. Jadi kursinya itu digeser sama Bondi dan lagi duduk si Ian tersebut. Bondi pun langsung kaget, keluar teriak bilang Karini sama Katoninya untuk masuk ke dalam gitu. Pada saat Karini ini masuk juga kaget banget karena memang Ian di pengabdi setan satu itu dia itu hilang entah kemana gitu. Dan Karini menanyakan kepada dia, kamu masih mengenal kami? Terus kata Ian ini nggak ngomong sih sebenarnya, dia itu kayak bisu di situ, ini ngomong pakai bahasa isyarat, masih kenal gitu. Nah setelah kejadian tersebut, terus Karini sama Katoni langsung membawa si Ian keluar dari ruangan tersebut. Sampailah ketemu bapaknya ya, Pak Bahri. Ketemu bapaknya yang Karini langsung bilang, kami aja nggak tahu bapak siapa gitu, apa yang ada dalam tas bapak gitu. Tapi bapaknya ini bilang kalau misalkan bapaknya melakukan pekerjaan tersebut untuk menyelamatkan mereka semua, anak-anaknya gitu. Nah setelah mereka ketemu dengan Pak Bahri, mereka pun adu omongan gitu, dan sampai akhirnya terdapat kejanggalan ya, dengan berupa setan yang tiba-tiba ada, terus senter yang dipegang oleh teman-teman yang ada di situ mati. Ya udah, pas setannya itu datang, Karini pastinya lari dengan semuanya. Namun mereka ini terpingsan yang pada saat bangun itu langsung ada di lantai teratas dari rusun tersebut. Jadi sebenarnya rusun ini tuh dalam cerita rusun tersebut diceritakan ke keluarga Suwono itu hanya ada 13 lantai. Namun ternyata lantai yang teratas itu masih ada, yaitu lantai ke-14. Isinya nggak ada kamar, cuman kayak lahan gitu doang, lahan yang seluasnya itu sama dengan rusunnya gitu. Cara menuju ke atasnya itu ada pada ruangan yang ditempatin oleh Ian. Jadi ada suatu tangga di situ yang ingin untuk ke atas lah, untuk naik ke atas gitu. Setelah Karini ini sudah terbangun dari pingsan, Karini ini melihat teman-temannya, terus bapaknya yang Pak Bahri itu sudah diikat oleh setan-setan ya. Jadi dalang dari semua kejadian tersebut itu pada Ian. Jadi Ian ini dalangnya. Ian ini bisa dibilang kayak kalau ketuanya lah gitu. Nah di situ tuh Ian sempat-sempatnya mengasih sebuah makanan gitu, makanan kayak daun gitu, yang mungkin itu tuh
adalah untuk masuk ke komunitas tersebut gitu, komunitas pemuja setan mungkin ya. Cuman sebelum dia dikasih si Ian ini ngasih ke Karini ini sempat mengalami mimpi yang dimana dia itu sedang bersekolah di mana nggak tahu juga deh, yang gurunya ini ternyata dikendalikan oleh Ian gitu. Dan setelah Karini itu bangun, ternyata ininya tuh udah ada di dalam daunnya tuh, dalam mulut. Karini lepehin lah tuh ya kan daunnya. Terus Ian itu kembali ke tempat sebelumnya, dan ternyata di tempat tersebut sudah ada si pengabdi setan. Setan dari pengabdi setannya ini, yaitu Ibu Mawarni ya, atau Raminom lah disebutnya di pengabdi setan tuh. Nah, pada saat Bu Mawarni ini sudah ada, si Pak Bahri ini dibawa ke tengah-tengah, yang dimana di kanan kirinya itu terdapat sebuah kuda. Terus tangannya itu diikat gini, kedua tangan itu diikat begini, terus kudanya itu lari berlawanan gitu. Jadi kayak menarik gitu, tarik, dan udah pas sudah si Ian memberikan ancang-ancang untuk ditarik gitu, langsung ditarik oleh kudanya, tangannya putus dan bapaknya meninggal di tempat. Setelah si Pak Bahri ini sudah ditarik gitu, tangannya udah putus, lanjutlah orang berikutnya, yaitu Kak Tony. Jadi yang orang diikat itu orang yang pengen ditarik tangannya gitu. Cuman pada saat Kak Tony ini pengen ditarik, itu Pak Budiman datang. Wah, ini pahlawan banget sih Pak Budiman tuh ya, yang tadi itu, yang wartawan di awal cerita tadi. Pak Budiman ini datang bersama tetangganya dari keluarga Suwono, anak kecil. Dia itu bernama siapa ya? Bernama Wisnu ya. Jadi Wisnu ini juga bisa bahasa isyarat. Pada saat Pak Budiman datang, Pak Budiman nembak-nembakin, wah perang di situ. Kayak perang gitu dengan setannya gitu. Nah, terus si Ian ini kesel dong. Si Ian ini yang ketuanya komunitas kesel dong, yang lagi membacakan kayak mantra-mantra sihir gitu yang gak jelas banget gitu. Nah, si Ian ini langsung membacakan isyarat yang buat semakin kuat sihirnya gitu. Namun di sini itu si Wisnu ini kan juga bisa bahasa isyarat. Si Wisnu langsung mendorong Ian gitu, langsung mengubah bahasa isyarat ini kayak apa ya, yang lebih baik lah gitu. Nggak jelas deh. Pokoknya ya setelah si Wisnu ini ganti isyaratnya gitu, komunitas itu jadi agak reda gitu. Nah, tetapi pada saat itu belum selesai nih pertempurannya. Ada si Raminom ini atau Ibu Mawarni masih melawan Pak Budiman gitu. Dan pada saat di akhir-akhir, Ibu Mawarni ini kalah dengan senjata rahasia dari Pak Budiman, yaitu alat untuk penyiksaan zaman dahulu di kalau nggak salah tuh, untuk perempuan. Jadi alatnya itu kayak semacam buletan gitu, lonjong buletan gitu, yang kalau misalkan dipencet dia itu akan mengembang kayak bunga. Jadi pas Pak Budiman udah gitu, udah kayak neken mekar, dan itu pun langsung setannya itu kalah, mundur. Nah, setelah kalah, Pak Budiman langsung menyempatkan sama Wisnu untuk melepas semuanya dan langsung membawa Karini dengan teman-temannya untuk keluar dari rusun tersebut. Yang di bawahnya itu sudah terdapat tim SAR yang ingin menjemput orang-orang yang ada di rusun tersebut. Jadi endingnya itu pelarian dari keluarga Suwono yang ada di rusun, tapi Pak Bahri itu nggak ikut. Acting aktornya bagus, customnya bagus, terus editannya pun juga bagus, alur plotnya pun juga bagus. Wah, pokoknya ini rekomendasi banget lah ya film horor yang satu ini untuk ditonton. Wah, jadi ya segitu aja mungkin ulasan film Pengabdi Setan dari saya. Selebihnya mohon maaf gitu kalau misalkan ada kata-kata yang mungkin belibet atau sudah dipahami gitu, karena manusia memang tak pernah luput dari kesalahan gitu. Oke, sekian saya dari saya, Davan Sabila Pratama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.